dan nyanyikan pujian yang selalu Tuhan menjawab doa
bagi teman-teman kami yang tidak dapat hadir atau dalam perjalanan ke sini ya Tuhan, berkati dan sertai dimanapun mereka berada. Dan kini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya layakkan persembahan kami agar layak dan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Boleh tos kanan kirinya dulu. Ayo kita lebih semangat lagi buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lagi karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib.
berhenti di sini aja Tuhan. Teman-teman, kita mau tetap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita.
Kami mengucapkan syukur kepada Engkau sudah menjadi Allah yang setia bagi kami, penolong yang setia bagi kami. Ampuni kami ketika kami yang tidak setia kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kesetiaan-Mu itu terus ada dan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini Kau gerakkan kami remaja-Mu di tempat ini untuk boleh bersekutu bersama, boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman, firman itu menguatkan kami, gembala yang menghibur. Roh Kudus menjadi penghibur bagi kami dalam kelemahan, dalam kelelahan, dalam keberapatan. Anak-anak-Mu yang dalam masalah, Engkau akan hiburkan. Setiap kami Engkau akan kuatkan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu dan Kau akan memberkati setiap guru kami. Sudah menguduskan, menyucikan setiap ruangan kelas yang akan kami pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita rangkap kepala. Kita akan berdoa. Anak Devi akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan, terima kasih kami sudah bisa sampai di sini dengan saudara-saudaraku. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang semoga bisa kami sampai di sana. Terima kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini awal bulan Juli, minggu pertama. Tema kita, kalau kemarin temanya apa? Tema utama, tema besar. Gembala ya, menghibur. Nah, mulai hari ini, minggu pertama ini, bulan Juni, tema utama kita baru gembala yang memberkati. Sebelum kita belajar tentang berkat itu apa, berkat itu terdiri dari dua hal. Kita akan lihat dulu ayat hafalannya dulu. Ayat hafalannya ada di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Kita baca bersama-sama. Mulai aku datang ya. Dari alamatnya dulu. 3, 2, 1. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tanda ulang, kita bacakan Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku di sini siapa? Siapa? Ada besar Tuhan. Tuhan berkata, aku datang supaya, kalau kata mereka diganti dengan kita, aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lawan katanya hidup apa? Apa? Jadi Tuhan itu datang supaya kita nggak mati. Tentunya bukan mati secara fisik ya, mati secara rohani. Supaya kita hidup secara rohani dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita kembali ke tema. Tema kita adalah gembala yang memberkati. Gembala yang memberkati itu sudah disampaikan pada oleh pemazmur pada Mazmur 23 tentang apa? Terkenal loh ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemazmur bisa menuliskan bahwa Tuhan itu menjadi sumber berkat. Tuhan yang memberikan kelimpahan, Tuhan yang memberikan berkat, sehingga pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembala. Kita semua sebagai dombanya tidak akan kekurangan. Ia membaringkan domba itu ke padang rumput yang hijau,
membawa domba-domba itu ke air yang tenang. Artinya ada berkat yang diberikan bagi Tuhan. Sekarang kita akan melihat berkat itu apa sih? Yo, boleh buka Google-nya, boleh buka HP-nya. Berkat itu apa? Menurut KBBI apa? Menurut Alkitab apa? Yang sudah dapat boleh bacakan. Grace sudah dapat? Oh, belum. Putri, ini pada buka HP tapi ternyata nggak lihat Google-nya. Ayo Devian, apa? Menurut Alkitab, berkat adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah pada umatnya. Kemurahan Allah. Menurut KBBI, yang cewek menurut KBBI, Grace Agatha. Oh enggak. Karin, berkat menurut KBBI. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Iya. Jadi yang atas itu menurut Alkitab, berkat itu adalah kemurahan Allah yang dikaruniakan kepada umatnya. Tante tadi sempat lihat di Google ada yang bilang tentang berkat menurut Alkitab. Berkat menurut Alkitab itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang. Segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Belakangnya sama, untuk yang membawa kebaikan pada yang menerima. Jadi lebih lengkap ya. Terima kasih Davia. Jadi berkat menurut Alkitab itu adalah segala sesuatu yang diberikan Tuhan atau orang lain kepada yang menerimanya itu akan membawa kebaikan. Tidak hanya dari Tuhan. Ketika teman-teman, ketika kalian punya teman, punya tetangga, punya bestie yang baik, dia sudah berbaik hati kepada kalian, itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Dan menurut KBBI, berkat itu adalah karunia dari Tuhan yang membawa kebaikan kepada manusia atau yang menerimanya. Jadi berkat ini tujuannya adalah untuk kebaikan. Kalau di sini masih ada nggak sekolah SMA yang punya Al-Quran? Masih nggak? Nah, suatu hari ada yang senyum-senyum yang cowok merasa sekolah kalian ditantang. Terus tiba-tiba ada kakak kelas yang sudah lulus tapi masih punya dendam. Dia nyegat di pintu gerbang sekolah. Terus dia berikan apa ya? Saya pernah punya ponakan dulu, dia kalau sekolah bawa hammer, bawa palu, katanya buat tawuran. Dia berikan kepada kamu itu hammer atau palu. Itu berkat atau berkat? Halo? Itu berkat atau bukan? Wah, kebetulan ini aku ditantang, aku dapat berkat dari kakak kelas. Halo, ingat, berkat itu ujungnya untuk apa? Kebaikan. Nah, kalau kalian dikasih kakak kelas apa? Gear atau rantai senjata tawuran, apakah itu berkat? Kan untuk perlindungan diri. Lebih
Lebih baik diterima atau enggak? Halo, berkat loh itu tante. Ayo. Dijual kata Nathan. Kalau pakai palu masih. Ya kalau tante ya nggak usah diterima, terus kalian pulang, nggak usah tawuran. Dijual. Membawa kebaikan. Kalau kira-kira itu hal yang mencelakakan orang lain, yang nggak usah diterima. Itu bukan berkat, tapi itu sumber bencana. Itu bukan sumber berkat, tapi sumber bencana. Nah, berkat di dalam tulisan yang lain tante juga baca bahwa berkat yang dari Tuhan itu bersifat materi dan bersifat non materi atau yang namanya rohani. Jadi berkat itu kalau kata-kata berkat, apa yang kalian bayangkan? Nathan, ketika mendengar kata berkat, membaca kata berkat, apa yang ada di bayangannya? Apa? Rezeki. Rezeki itu berarti kelihatan ya, materi. Ya. Keiko, ketika mendengar membaca kata berkat, apa yang ada di benakmu? Hadiah, berarti barang. Oke. Ian, kalau mendengar kata berkat, membaca kata berkat, apa yang ada di benak Ian? Kebaikan. Kebaikan. Kebaikan berarti sesuatu yang tidak kasat mata. Contohnya? Kebaikan dari orang. Oh, kebaikan dari orang, pertolongan yang kalian terima. Oke, Habil. Kalau mendengar kata berkat, membaca tentang berkat, apa yang ada di benak kalian? Kamu, sorry kok kalian. Apa yang ada di benak Habil? Sesuatu yang diberikan kepada kita. Iya, berupa apa? Apa saja? Ya, 4 orang, 5 orang sudah mewakili jawabannya. Jadi berkat ini ada yang bersifat materi atau jasmani, kemudian ada non materi atau rohani. Ini pasti kelihatan, ini kadang tidak kelihatan. Jadi berkat tadi adalah yang diberikan kepada Tuhan, yang diberi dan diterima seseorang dari Tuhan maupun dari orang lain, bersifat materi atau jasmani yang kelihatan dan bersifat rohani atau kadang tidak kelihatan. Jadi kalau mendengar kata berkat, kita semua yang ada di sini dalam keadaan sehat. Amin. Yakin bahwa berkat kesehatan ini dari Tuhan? Amin. Jadi kesehatan ini juga berkat. Kadang kalian kalau nggak sakit belum sadar bahwa sehat itu masih gadang sampai malam, makan minum yang tidak sehat, minum soda sebanyak-banyaknya, makan makanan yang tidak sehat karena merasa aku sehat kok, makan 3 kali, makan 5 kali juga nggak apa-apa, aku sehat kok. Tapi ketika sakit baru berasa, wah ternyata kemarin selama seminggu aku sudah makan tidak sehat. Berkat kesehatan itu Tuhan berikan bagi kita. Biasanya kita tidak merasa itu, ya wis biasa aku kayak gini. Tidak merasakan bahwa kesehatan itu adalah berkat. Kita baru merasa ketika pusing kayak badannya panas, mual, dibeliin makanan apa-apa nggak doyan, boro-boro mau belajar, boro-boro main, baru makin besok ya nggak bisa main. Ini saatnya teman-temanku pada ngumpul, silakan. Ada ngumpul tapi ternyata aku nggak bisa karena sakit. Jadi bersyukurlah ketika kita diberi badan yang sehat, jiwa juga sehat. Jiwa juga perlu sehat. Kalau tadi materi berkat itu jasmani dan rohani, kesehatan mental itu juga sangat perlu.
kesehatan mental juga sangat penting. Ketika kita ada tekanan, ada stres, tetapi kita bisa mengelola stres itu kesehatan mental kita masih baik. Kalian juga punya tekanan kan? Di sekolah, di rumah, di lingkungan kalian, bermain dan sebagainya. Kelola itu supaya kamu menerima kesehatan mental yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ada seseorang yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tante baca ganjil, kalian baca genap bersama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 9. Mulai ya, sudah ketemu semua, amin. Kejadian 12 ayat 1, saya mulai bacakan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot mengikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tempat ini More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pergi dari situ ke pegunungan di sebelah Sekel. Ia memasang rumahnya di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ini adalah firman yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Di ayat 1 dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri apa itu? Ke negeri menunjuk nama bangsa, menunjuk nama daerah enggak? Ayo, ke negeri apa? Ke tanah Indonesia, ke India, disebutkan enggak? Ayat 1 awal, ayat 1 bagian akhir. Ke negeri yang akan, namanya akan, will. Sudah diketahui oleh Abraham? Enggak. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau kamu baru tidur terus papamu bangunin. Davian bangun. Sekarang juga kamu siap-siap. Papa suruh ambil snack. Di mana Pak? Nanti tak tunjukkan. Wes pokoknya kamu berangkat. Kira-kira dia bukan berangkat enggak? Pak, di mana toh Pak? Wes tomang katong. Nanti akan tak tunjukkan. Kira-kira Davian mau berangkat enggak? Enggak tahu. Tiwas idul ternyata yang disuruh ngambil ngalor. Nanti sudah ngalor yang kalau pakai logika. Lah iya kan? Loh, aku mau disuruh kemana? Wes pokoknya berangkat. Sampai depan rumahnya Davian dia masih bingung. Mau kanan, mau kiri, mau lurus atau mau balik kanan.
masih bingung karena papanya belum kasih tahu, belum kasih clue yang jelas. Ke Karangwaru. Kalau ke Karangwaru dari rumah Damian ke kanan ya. Kalau ke Lemuyangan dari rumah Damian ke kiri. Tuhan tidak memberikan alamat yang jelas kepada Abraham, tapi Abraham tetap berangkat. Apakah saat itu Abraham dalam keadaan yang minus, sangat kekurangan? Oh tidak. Tadi dikatakan ya selanjutnya dia membawa seluruh harta bendanya. Artinya dia sebenarnya ada di dalam zona nyaman, di dekat papanya. Tuhan berkata apa? Pergilah dari rumah bapamu. Dia dekat dengan orang tuanya. Teman-teman di sini ada yang anak kos? Gak ada ya? Semua masih hidup dengan orang tua. Kalau yang kos, ada yang kos nggak? Gak ada kan? Tinggal di rumah papa mama itu paling nyaman. Bener kan? Halo? Tante tak korek dulu. Tinggal di rumah papa mama itu paling nyaman, bener? Bener, kalau enggak kalian sudah kabur. Tinggal di rumah papanya mama itu paling nyaman, walaupun mesti dapat tugas cuci piring, nyapu, ngepel dan sebagainya. Tapi paling nyaman kan? Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang kalian masih tinggal di rumah itu, bener nggak? Kalau kalian nggak nyaman pasti sudah kabur. Abraham ini hidup dalam keadaan yang sangat nyaman, tinggal bersama orang tuanya dalam keadaan yang punya banyak berkat jasmani, dia kaya, tapi Tuhan berkata pergi. Kemana Tuhan? Ke tempat yang akan ditunjukkan. Tetapi modalnya Abraham itu adalah TAAT. Sekarang kita akan hitung, kita akan lihat berkat apa saja yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan berkata pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan, karena yuk berkata apa saja? Ayat 2. Ayat 2. Buat kau menjadi bangsa yang besar. Ya, Eca maju tuliskan. Gak apa-apa. Sebenarnya tadi nomor 1 Davian, nanti Davian berikutnya. Tadi sudah tadi sudah jadi contoh kok. Lewatnya sana deh. Ini ada. Yuk, berkat Abraham, Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham itu satu berkat yang luar biasa. Terima kasih Eca. Berkat yang kedua cowok. Stefan. Tadi kan belum tante panggil nama Stefan. Yang kedua masih di ayat 2. Dan serta masyhur. Oke, yuk silakan tulis ke depan Stefan. Buat Stephen ini tulisannya juga. Siap-siap berkat yang ketiga, ayat 3. Ayat 3 ini ada 2 berkat. Yuk kita baca bersama-sama dulu. Berkat Abraham yang pertama apa? 1, 2, 3. Berkat yang kedua. Ya, jangan lupa loh, ini ada buntutnya loh. Akan menjadi berkat. Berkat yang ketiga dan keempat ada di ayat 3 dan 4. Marta, ayat 3. Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang apa? Coba.
Aku akan memberkati terus. Ya, itu kalau diringkas jadi silakan. Memberkati orang yang memberkati, mengutuk orang yang memberkati, memberkati yang memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Yang keempat, golden di ayat 3 bagian akhir. Semua kaum engkau punya nama. Iya. Dari olehmu ya. Terima kasih teman-teman. Ini adalah berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Waktu tadi Tuhan berkata, keluarlah dari rumah bapamu, tinggalkan bapamu, tinggalkan saudaramu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham manut, dia bawa bujalnya, dia bawa keponakannya. Apakah saat itu Abraham sudah punya anak? Halo? Belum Abraham ya, waktu itu namanya masih Abraham. Apakah Abraham sudah punya anak? Belum. Tetapi janji Tuhan ini luar biasa. Aku akan menjadikan kau bangsa besar. Padahal waktu itu anak saja, keturunan satu pun. Bangsa yang besar itu berbicara tentang kaum keluarga yang besar. Tapi satu anak saja jadi. Kemudian Tuhan juga mengatakan namamu akan menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga, Tuhan mengatakan, Tuhan memberi perlindungan kepada Abraham dengan mengatakan apa? Kalau ada orang memberkati engkau, aku akan berkati. Tapi kalau ada yang mengutuk engkau, aku yang membela. Aku yang akan mengutuk. Kalau ada yang berkata bahwa pembalasan itu menjadi hak Tuhan, itu betul. Kalau kita dijuliti, kita dibully, tidak perlu membalas, tapi menghindar, bertahan, tapi tidak membalas. Karena Tuhan berkata, kalau ada yang ngusilin kamu, kalau ada yang jahatin kamu, ada aku yang melindungi. Kemudian yang terakhir, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat. Ini janji luar biasa. 4 janji ini tidak diberikan Tuhan kepada yang lain. Pernah mendengar 4 janji ini diberikan kepada orang lain selain Abraham? Keempat-empatnya ini diberikan kepada Abraham oleh Tuhan. Dan di sini ada notnya. Kalau kamu diberkati Abraham, kamu juga harus menjadi. Teman-teman, ada satu ilustrasi. Kalau kalian melihat selokan, tahu ya selokan ya. Kalau orang Jakarta bilang got, kalen kalau bahasa Jermannya. Kalau got itu mengalir, airnya mengalir, ada
sampah-sampah yang kecil kecuali sampah yang besar ya. Sampah yang kecil dia ikut mengalir. Kira-kira got itu bau nggak? Halo? Kalau got itu mengalir, airnya butek kemudian bau banget nggak? Mengalir. Halo? Mungkin bau tapi tidak. Itu kalau got itu ditutup. Got itu ditutup, tidak mengalir, apa yang terjadi? Airnya menggenang akan berwarna hijau butek. Kemudian baunya gimana? Halo? Baunya nggak enak. Jadi kalau berkat itu hanya mandek di kalian, mampet di kalian, itu seperti got yang nggak mengalir. Tapi kalau kalian dapat berkat kemudian kalian alirkan ke orang lain, ini terus mengalir, Tuhan akan memberikan aliran berkat, Tuhan akan memberikan aliran berkat, dan berkat itu tidak akan berhenti kalau kita juga mau menjadi berkat. Tuhan mengingatkan kepada Abraham, kamu akan mendapat janji-janji berkat yang luar biasa, tetapi kamu berjanji loh ya, kamu harus menjadi berkat. Bapak yang memelihara kita, gembala yang baik itu akan memberikan berkat dengan catatan, dengan note, kamu juga harus berkat. Berkat tidak hanya berupa materi, berkat juga bersifat rohani. Mungkin kalian bilang, aku gak bisa membantu temanku yang kekurangan itu. Paling tidak, kamu bisa menguatkan, memberi nasihat, doa untuk temanmu dengan sungguh-sungguh, itu sudah satu berkat yang sangat berarti. Benar nggak? Jadi berkat itu tidak hanya bisa terukur dengan materi, tapi perhatian. Kamu ngaruh ke aja tanya, kok mama nggak kelihatan? Ini ada satu anak yang sudah pakai nggak ada. Diaroke, kenapa nggak ada? Itu sudah bentuk perhatian dan itu adalah berkat. Nah, kenapa sekarang mengapa Tuhan memilih Abraham untuk mendapatkan berkat yang besar? Mengapa Abraham yang dipilih? Kenapa bukan papanya Abraham? Kenapa bukan Lot, keponakannya Abraham? Kenapa? Karena Tuhan melihat karakter. Tuhan sudah melihat bahwa Abraham memiliki karakter yang baik, yang bisa dilihat oleh Tuhan. Tadi 4 huruf tadi apa? T-A-A-T, taat. Abraham nggak pakai argumentasi, nggak pakai ngeyel. Aku dikasih tahu dulu Tuhan tempatnya di mana, baru aku mau berangkat. Enggak pakai argumentasi seperti ini, tapi dengan iman, taat dan iman. Abraham yakin bahwa yang nyuruh itu adalah Bapa yang di atas segala Bapa. Tidak mungkin Abraham disuruh masuk jurang, betul? Tidak mungkin Abraham disengsarakan. Abraham yakin, Abraham dengan iman berkata, besok Pak, aku siap-siap. Gak perlu tahu Tuhan mau menyuruh aku kemana. Aku akan berangkat, aku punya iman, Tuhan tidak akan mencelakakan. Tuhan tidak akan menyuruh aku ke tempat yang sedang rusuh. Tuhan tidak menyuruh aku ke tempat yang sedang kacau balau. Tuhan tidak menyuruh aku ke tempat yang sedang kekeringan, sedang dalam bencana. Pasti tidak. Sebab gembala yang baik, Tuhan itu adalah Tuhan sumber berkat yang memberkati Abraham. Abraham melakukan dengan iman, Abraham melakukan dengan taat, dan janji ini akan Tuhan tepati. Kita akan lihat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar termasuk. Tuhan menempatkan kita di rumah tangga kita masing-masing, di lingkungan sekolah kita masing-masing, di lingkungan komunitas kita masing-masing. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi apa? Berkat. Siap untuk memberkati orang-orang sekitar kita? Siap? Siap? Yang kelas 3 SMP akan masuk SMA, Tuhan sudah janjikan. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Kamu akan masuk di SMA ini, kamu akan masuk di SMA ini, kamu akan masuk di SMA ini, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tanam kalian. Siap menjadi berkat? Siap? Siap? Karena Tuhan sudah berkat kita. Amin. Kita akan selesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, nanti Om Anton akan masuk dalam
Abraham, karena hamba-Mu ini taat dan setia, memiliki karakter yang baik Tuhan. Oh Tuhan, Kau telah memilih Abraham, demikian juga Tuhan Kau memilih kami menjadi umat-Mu, umat yang Kau berikan kehidupan dan kehidupan dalam kelimpahan. Anugerah keselamatan Kau berikan bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini, dan kami mau menjaga hidup kami, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu, biar kami boleh menjadi berkat buat orang-orang lain juga Tuhan. Berkati guru kami yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati pakai dengan luar biasa Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Sebentar kami hendak pulang atau ke aktivitas kami yang lain, mohon Tuhan penyertaan-Mu atas kami, satu persatu tibakan ke tempat tujuan kami dengan selamat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Barang siapa percaya katakan amin.